Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpasira Astuti, NIRM 120920080888. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang demokrasi liberal dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan multikulturisme. Nah, materi yang saya bahas di sini adalah tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal di sini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Nah, demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya, namun penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintahan, yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum pada konstitusi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi liberal, ada 13 poin. Yang pertama, kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Yang kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang ketiga, Perdana Menteri dan menteri-menteri pada dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Yang keempat, dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang kelima, demokrasi liberal sering disebut dengan demokrasi parlementer. Yang keenam, kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Yang ketujuh, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusional. Nah, yang kedelapan ada kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, kelompok minoritas atau agama etnis boleh berjuang untuk dirinya. Dan yang ke-10, kontrol negara, alokasi sumber daya dan sifat manusia dapat dikendalikan. Ke-11, kekuasaan eksekutif secara konstitusional terbatas. Yang ke-12, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum. Dan yang terakhir, minoritas agama etnis mungkin berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Nah, berawal dari pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal berlaku pada tahun 1949 sampai dengan 1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan prestasi politik dan pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemudian politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan yang berkepanjangan dalam konstituente. Prestasi politik dan kemudian politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Pada masa itu pertama kalinya dilakukan pemilu pertama yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang demokratis. Begitu juga pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet. Sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959 adalah sistem demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi ini, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum pada konstitusi. Nah, selanjutnya, kabinet-kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Di sini ada 7 kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir, menjabat dari 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Nah, yang kedua, Kabinet Sukiman,
menjabat dari April 1951 sampai dengan 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, menjabat dari April 1952 sampai dengan Juli 1952. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroami Jojo yang pertama, dari Juli 1953 sampai dengan Agustus 1955. Nah, yang kelima, Kabinet Bahanuddin Harahap, menjabat dari Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Nah, yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroami Jojo yang kedua, kabinet yang bertugas untuk merencanakan rencana 5 tahun. Nah, yang terakhir tadi ada Kabinet Juanda, menjabat dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Nah, berikut ada sedikit perkembangan politik pada tahun 1949 sampai dengan 1959 pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, periode 1949 sampai dengan 1959 merupakan masa kiprahnya partai-partai politik dan pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai yang terkuat pada masa itu adalah PNI dan Masyumi. Nah, silih berganti pemerintahan kabinet, hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Nah, selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal pada tahun 1949 sampai dengan 1959 di Indonesia. Nah, masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang dinyatakan laissez-faire, laissez-passer. Pada pengusaha pribumi masih lemah, padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka. Nah, yang terakhir ada akhir dari masa demokrasi liberal. Nah, berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituen menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut merupakan pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Nah, lebih lanjut lagi, Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya yang pertama, anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperbolehkan keputusan dari konstituante. Yang kedua, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Dan yang ketiga, kemulut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara dalam merintangi pembangunan nasional. Nah, sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, konstituante dibubarkan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.